Oke, hari ini kita nggak akan cuma ngomongin soal resiko iklim, tapi kita akan fokus ke sesuatu yang jauh lebih seru, peluang investasi raksasa di balik transisi hijau. Yuk kita cari tahu kemana sebetulnya uang triliunan dolar ini lari. Coba bayangin, 1,1 triliun dolar. Ini bukan total anggaran negara loh, tapi jumlah investasi global untuk transisi energi cuma dalam 1 tahun. Angka ini nunjukin kalau pergeseran ke ekonomi hijau itu bukan lagi wacana, tapi udah jadi sebuah revolusi ekonomi yang lagi berjalan sekarang. Lihat deh grafiknya, lonjakannya itu gila banget kan? Terutama di beberapa tahun terakhir, khususnya di sektor energi terbarukan. Ini bukan pertumbuhan yang biasa-biasa aja, tapi eksponensial. Artinya, modal dalam jumlah besar sedang bergerak. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bedah tuntas di mana aja para investor cerdas menaruh uang mereka buat ikutin gelombang raksasa ini. Oke, jadi pertanyaannya gimana cara dunia kita didesain ulang? Nah, semuanya itu berawal dari dua ide besar yang mengubah total cara kita produksi dan konsumsi, yaitu bikin semuanya jadi sirkuler dan bersih. Peluang raksasa pertama kita sebut ekonomi sirkular. Bayangin aja, ini adalah akhir dari zaman ambil buang-buang. Tahu kan, model lama di mana kita nambang bahan baku, bikin produk, terus ya udah buang gitu aja. Ekonomi sirkular ini membalik logikanya 180 derajat. Analogi dapur tanpa limbah ini pas banget loh. Kalau di dapur model lama, kulit bawang, sisa sayuran, semua langsung masuk tong sampah kan? Nah, di dapur sirkular, kulit bawang bisa jadi kaldu, sisa makanan jadi kompos. Nggak ada yang kebuang. Buat perusahaan ini artinya apa? Tentu aja hemat biaya, bisa dapat pemasukan baru dari sampah, dan yang penting rantai pasoknya jadi jauh lebih kuat. Nah, kalau ekonomi sirkular itu filosofinya, clean tech inilah teknologinya. Anggap aja ini mesin penggerak dekarbonisasi, isinya semua inovasi yang benar-benar ngebersihin jejak karbon ekonomi kita. Poin utamanya di sini tuh jangkauannya yang luas banget. Clean tech itu bukan cuma soal panel surya ya. Ini nyebar ke semua sektor yang Anda lihat di sini, mulai dari energi, industri, bangunan, sampai sistem pangan. Ini yang menciptakan peluang investasi dengan pertumbuhan super tinggi di mana-mana. Kenapa bisa tinggi? Karena ada dua dorongan kuat. Satu, regulasi pemerintah yang makin ketat, dan dua, permintaan dari kita semua, para konsumen, yang juga terus naik. Oke, idenya udah dapet nih, sirkular dan bersih. Tapi kan ide sebesar ini butuh dana yang super besar juga. Nah, sekarang yuk kita lihat gimana para inovator di dunia keuangan menciptakan produk-produk baru buat menyalurkan triliunan dolar ke transisi ini. Coba lihat grafik ini deh. Pertumbuhan pasar utang berkelanjutan ini bener-bener meledak. Dulu 1 dekade lalu, pasar ini hampir nggak ada. Sekarang udah jadi pasar triliunan dolar. Ini sinyal paling jelas kalau investasi berkelanjutan itu bukan lagi cuma tren sampingan, tapi udah jadi inti dari strategi keuangan global. Nah, kalau kita zoom in lagi, khusus ke utang hijau, kita bisa lihat siapa aja pemainnya. Ini bukan cuma perusahaan energi terbarukan loh, ada pemerintah, bank-bank besar, sampai perusahaan dari berbagai sektor. Artinya apa? Kalau semua institusi ini udah ikutan, berarti pasarnya udah matang, liquid, dan stabil. Terus uang dari obligasi hijau ini larinya kemana? Nah, diagram ini menjawab semuanya. Sebagian besar itu disalurkan ke sektor-sektor paling penting buat dekarbonisasi, energi, bangunan, dan transportasi. Ini bukti nyata gimana instrumen keuangan di atas kertas bisa jadi turbin angin yang mutar atau bus listrik di jalanan. Oke, dengan duit sebanyak ini yang ngalir, muncul satu pertanyaan super penting buat investor, soal kualitas dan kredibilitas. Gimana caranya kita mastiin dana ini beneran ngasih dampak? Nah, ini dia pertanyaan bernilai triliunan dolarnya. Dengan semua produk yang dilabeli hijau, gimana kita bisa yakin itu beneran hijau? Greenwashing atau pencitraan hijau doang, itu risiko terbesarnya. Ini bukan cuma soal klaim bohong ya, ini soal alokasi modal yang salah, yang bisa rugiin investor dan justru memperlambat transisi yang sebenarnya. Jadi, gimana cara bedalinya? Untungnya kita punya alat bantu. Anggap aja kerangka Shades of Green dari Cicero ini kayak label nutrisi buat produk-produk hijau. Jadi dia nggak cuma bilang hijau atau nggak hijau, tapi ngasih spektrum warna. Dari hijau tua buat proyek yang paling sejalan sama masa depan nol emisi, sampai merah buat proyek yang sebaiknya kita hindari. Jadi, ini dia checklist praktis buat Anda sebagai investor. Coba tanyain hal-hal mendasar ini. Pertama, soal kejelasan. Kriteria hijaunya itu spesifik atau cuma ngambang?
Kedua, akuntabilitas. Ada nggak laporan transparan soal penggunaan dananya dan dampaknya gimana? Dan yang paling penting, soal strategi. Apakah produk ini nyambung sama strategi keberlanjutan perusahaan secara keseluruhan? Ini langkah-langkah uji tuntas dasar buat ngelindungin investasi Anda. Oke, sekarang kita masuk ke area terakhir, dan mungkin ini yang paling sering kelewat, lautan kita. Ini adalah perbatasan baru dalam investasi berkelanjutan. Selamat datang di dunia ekonomi biru. Penting untuk dicatat, ini bukan cuma soal perikanan, ini pendekatan holistik yang menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dari sumber daya laut dengan kewajiban kita buat menjaga ekosistemnya. Intinya adalah gimana kita bisa memanfaatkan kekuatan lautan secara berkelanjutan. Dan cakupannya itu luas banget. Kita ngomongin soal energi angin lepas pantai, bioteknologi kelautan, sampai transportasi maritim yang lebih efisien. Poin kuncinya gini, sementara triliunan dolar udah ngalir ke ekonomi hijau di darat, ekonomi biru ini ibarat perbatasan investasi yang potensinya masih segunung dan belum banyak digarap. Oke, setelah kita bahas semuanya, mari kita rangkum dan satukan dalam sebuah kerangka yang sederhana tapi powerful. Oke, jadi kita bisa lihat kerangka besarnya sekarang. Pertama, kita punya ekonomi sirkuler yang ngubah total cara kita bikin barang, dari limbah jadi nilai. Lalu ada inovasi clean tech sebagai mesin teknologinya. Semua ini butuh dana, dan disitulah peran keuangan hijau. Dan terakhir, jangan lupakan ekonomi biru, perbatasan investasi berikutnya yang super luas. Keempat pilar inilah yang jadi fondasi pertumbuhan di masa depan. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat Anda renungkan. Dari 4 area besar ini, mana yang menurut Anda bakal melahirkan para pemimpin pasar di dekade berikutnya? Jawabannya bukan cuma akan nentuin portofolio investasi kita, tapi juga masa depan planet ini. Kesempatannya ada di sini, sekarang. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kali ini. Kalau Anda punya pertanyaan atau pandangan sendiri soal peluang-peluang ini, jangan ragu buat tulis di kolom komentar ya. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya.